Shalom saudara, hari ini saya mau membahas satu hal yaitu tentang iman ya. Kita sendiri sebagai orang percaya seringkali dekat dengan iman. Apapun yang kita lakukan adalah iman percaya. Nah, iman sendiri ini adalah apa? Ibrani berkata bahwa iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Jadi, apa yang saudara harapkan itu ada buktinya, walaupun kita tidak bisa melihat hari-hari ini. Tetapi setiap kita yang memiliki iman itu ternyata berbeda-beda level imannya. Ya, walaupun kita percaya kepada Yesus, tetapi sama-sama percaya kepada Yesus, tiba-tiba saudara bisa menemukan satu orang ini bisa mengalami mujizat. Dan kemudian yang lain bisa meninggal. Ya, ada mungkin yang satu diberkati, yang lainnya mungkin melarat. Ya. Walaupun iman percayanya sama-sama ditujukan kepada Yesus. Pernah nggak saudara menemukan orang-orang yang terdengar seperti rohani sekali, tetapi kemudian hidupnya kok nggak kemana-mana ya? Hidupnya kok tidak ada pertumbuhan ya? Apakah Tuhan ini nggak mengasihi orang itu, ataukah mungkin Tuhan sedang menghukum orang itu? Saudara tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap kita hari ini mendengar firman Tuhan, bahkan setiap hari. Saya sendiri kalau dengar firman pagi dan sore ya, sudah fix itu, belum ketambahan. Misal ada di jam pribadi saya sendiri untuk studi ya. Tapi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi ukuran iman kita itu berbeda-beda, Saudara. Ya, walaupun sama-sama kita percaya kepada Yesus, tetapi ukuran iman kita itu berbeda-beda. Saya sering cerita kalau saya sempat susah tidur, ya. Akhir-akhir beberapa waktu lalu saya berkata bahwa sempat susah tidur, tapi kemudian saya pelajari lagi, kok sekarang sudah jarang ya, tidak pernah kambuh lagi susah tidur. Ya, kemudian saya dalam hati merenung, mungkin itu karena iman. Sementara saya mulai sering mendengar firman Tuhan, kalau dulu pandemi, ya hanya waktu ketika saya studi saja mendengar firman atau belajar firman, tapi kalau tidak ya waktu saya mungkin padat di dalam pekerjaan, tetapi karena semua sekarang serba online, mau tidak mau, waktu luang untuk mendengar firman, akses kepada firman itu jauh lebih mudah. Nah, saya mulai pelajari bahwa apa gara-gara sering dengar firman sehingga saya ini mulai tidak lagi susah tidur ya. Iman kita ini mulai tumbuh, Saudara. Sementara kita sering mendengar firman Tuhan. Nah, pernahkah saudara merasa bahwa hari-hari ini kok saudara jauh lebih tenang ya, walaupun keadaan berita yang serba tidak menentu, bahkan ada yang berkata akan ada krisis, akan ada depresi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi saya mendorong saudara, hari-hari ini kita punya level-level iman yang kuat, level-level iman yang diberkati Tuhan. Nah, saya mau menjelaskan bagaimana ukuran iman kita. Yang pertama yaitu adalah no faith, yang nggak punya iman sama sekali. Ini level pertama. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mulai dari level no faith, tidak ada iman sama sekali. Takaran atau ukuran iman yang pertama yaitu tidak memiliki iman sama sekali. Mari kita buka di Markus 4 ayat 40. Di sana dikatakan, lalu Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, beberapa waktu lalu saya cerita tentang di mana Yesus ada dalam sebuah perahu. Nah, di sana ketika Yesus istirahat, tiba-tiba ada badai yang datang. Murid-murid ketakutan sampai berkata, "Guru, engkau tidak peduli kita celaka." Sebuah statement yang begitu panik, sebuah statement yang penuh dengan ketakutan sampai berkata, "Celaka loh kita ini, Guru. Kami ini mau mati loh, Guru. Ini mau tenggelam ini, sudah mau binasa ini. Tidakkah engkau peduli?" Dikatakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan mereka begitu hebat sampai tidak menyadari, saudara, bahwa siapa yang ada di dalam perahu itu. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus ada di dalam perahu itu.
Dan ketika Yesus bangun dan menghardik badai itu, ternyata seketika juga teduhlah. Dan yang lebih seru lagi, di ayat ke-41 berkata, mereka sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain. Jadi saling menggosip, saling merasani Yesus. Siapakah orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sudah perhatikan kalimat ini? Ini loh, ciri-ciri orang yang tidak memiliki iman, yaitu dalam segala keadaan dia itu selalu takut. Bukan hanya takut karena ada badai, tetapi mereka juga takut akan adanya Yesus. Harusnya kan lega badai itu sudah berlalu. Harusnya kan bersukacita karena mereka tidak alami celaka itu tadi yang mereka takutkan. Tetapi sebaliknya bukan malah mereka bersyukur, bersukacita, sudah tenang, tetapi mereka tetap takut, saudara. Takutnya beda. Bukan takut badai yang mencelakakan, tetapi takut kepada Yesus. Saya bersyukur ya di Bible itu tidak pakai filter. Kalau sekarang sosial media semua pakai filter. Instagram kah, TikTok kah, semua foto-foto yang mungkin kurang elok rupawan pakai filter langsung berubah sedemikian rupa. Dan saudara tahu bahwa ternyata murid-murid Yesus juga mulai dari level iman yang no faith, dari level yang nol, gitu kan? Berarti hari ini saudara dan saya semua memiliki harapan. Kenapa? Karena ternyata murid Yesus pun itu juga imannya dari level yang saya boleh katakan jongkok, saudara. Serba ketakutan. Saya baru belajar ya, ketika kita percaya ya, nggak langsung level yang percayanya itu langsung hebat, nggak langsung kita itu percayanya itu langsung bisa kuat begitu, tidak. Tetapi ketika kita baru belajar percaya, mungkin kita hari-hari ini juga alami seperti murid-murid takut-takutan. Tetapi saya berdoa, setiap kita boleh diubahkan, setiap kita boleh dipulihkan dengan dahsyat. Ini adalah level iman yang pertama, saudara. Di mana tidak punya iman. Apa itu tandanya? Dia selalu takut. Kalau bahasa Jawanya itu wedi gitu kan. Selalu takut aja. Kenapa takut? Karena nggak tahu harus percaya kepada siapa. Di tengah-tengah badai, mereka nggak tahu harus percaya kepada siapa. Begitu melihat Yesus melakukan mujizat, mereka juga nggak tahu harus percaya kepada Yesus atau tidak. Ya. Orang yang takut itu adalah orang yang tidak tahu harus percaya kepada siapa. Saya mau mendorong saudara, kalau saudara ada di level iman yang seperti ini, percayakan hidupmu kepada Yesus. Dia Tuhan yang mampu menyelamatkan saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, dia adalah Yesus yang sanggup untuk menyatakan keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju, percaya, katakan amin. Amin, amin, amin. Itu level yang pertama. Sekarang iman yang level kedua. Bukan hanya saja tadi adalah no faith, tetapi berikutnya sekarang adalah little faith, lebih baik sedikit ya. Setelah tidak punya iman sama sekali, sekarang dia punya iman yang sedikit lebih baik. Karena iman yang kecil atau sedikit itu jauh lebih baik daripada tidak punya iman sama sekali. Ya, mari kita buka Bible kita di Matius 6 ayat 30. Jika Elohim sedemikian rupa mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dilemparkan ke dalam perapian, tidakkah dia akan lebih mendandanimu, hai orang yang kurang percaya? Hai orang yang kurang percaya di bahasa asli yaitu, oh ye of little faith, orang yang imannya kecil. Ketika saya baca ayat ini, ternyata saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh sangat perhatian, saudara. Pernah nggak saudara bertanya, ngapain Tuhan itu repot-repot mendandani rumput di ladang? Saudara lihat gambar ini, ngapain Tuhan itu mendandani rumput di ladang? Tapi kalau dilihat-lihat kok ya bagus juga pemandangannya ini. Saudara tahu bahwa kalau sesuatu hal tanpa dirancanakan, satu hal itu tanpa di-planning, pasti jadinya buruk, saudara. Tidak ada sesuatu hal yang baik boleh terjadi, tiba-tiba terjadi itu tidak ada.
Kalau sesuatu yang indah, sesuatu yang baik itu terjadi, pasti direncanakan. Nah, kalau saudara melihat gambar seperti ini kelihatan indah dalam hati, bisa membawa ketenangan di dalam jiwa kita. Itu berarti Elohim yang mendandani, saudara. Tuhan yang mendandani. Yang sedemikian rupa menata bumi indah. Bumi kita ini menjadi bumi yang indah. Saya sendiri kemarin waktu menikah belum sempat honeymoon ya. Akhirnya kalau ada waktu senggang, kita lihatnya itu di YouTube travel vlog. Jadi cara honeymoon yang murah ya, seolah-olah pergi jalan-jalan tetapi lihat cuma dari YouTube gitu kan. Nah, saudara tahu istri saya itu suka cari yang pedesaan. Cari yang di scenery gitu kan, pemandangan yang di pedesaan. Seperti gambar ini. Bukan di kota yang bagus, yang modern, bukan. Tetapi carinya itu pemandangan di pedesaan. Tapi ketika kami lihat travel vlog di pemandangan di pedesaan itu, ternyata saudara, sebegitu keren, sebegitu indah. Nah, itu nggak ada yang terjadi dengan sendirinya. Bible tadi berkata bahwa Elohim yang mendandani. Pertanyaannya sekarang kan begini, kalau padang rumput saja didandani Tuhan, apalagi hidup saudara dan saya. Jadi ayat tadi dikatakan bahwa rumput itu, padang rumput didandani hari ini, besok itu sudah dilemparkan ke perapian. Sepertinya kan sangat singkat hidup daripada rumput ini. Sepertinya nggak ada gunanya, tetapi itu pun juga didandani. Mungkin saudara sempat putus asa, ya sudah aku hidup ya cuman berapa? 80 sampai 90 tahun, ya sudah setelah itu nggak ada lagi. Selesai begitu. Enggak, saudara. Rumput saja yang hari ini didandani, besok dilempar ke perapian. Tuhan itu memikirkan. Apalagi kita yang dikatakan dalam Bible biji mata Tuhan, kesayangannya Tuhan. Oh, saya yakin dan percaya Dia adalah Bapa yang mampu menjadikan hidup kita indah. Ya. Hai orang kurang percaya, ini iman yang kecil. Iman yang kecil ini berbicara tentang kehidupan sehari-hari, saudara. Ya. Percayalah bahwa Dia adalah Yahweh Yireh. Dia Bapa yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Kalau tadi orang yang tidak memiliki iman, dia takut karena nggak tahu harus percaya kepada siapa. No faith itu kita dapatkan keselamatan. Tetapi ketika kita dapatkan little faith, kita hari-hari ini memiliki iman yang kecil, kita ini mendapatkan kesediaan, penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia Immanuel, Tuhan yang beserta bersama dengan kita. Dia yang memenuhi segala kebutuhan kita. Itu adalah little faith. Sekarang ketiga, yaitu adalah great faith. Iman yang besar. Nah, sekarang level berikutnya, iman yang besar. Ada momen di mana tiba-tiba kita ini memiliki iman yang besar. Tiba-tiba dalam hati ada dorongan untuk melangkah. Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk sudah nggak perlu pusing-pusing lagi dipikir panjang lebar, sudah melangkah dulu saja. Seperti kisah daripada seorang pria perwira di Kapernaum, ya, Matius 8 ayat 10. Ketika Yesus mendengar hal itu, kagumlah dia dan berkata kepada mereka yang sedang mengikuti Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini, bahkan di antara orang Israel sekalipun. Ya. Tidak pernah menemukan iman sebesar ini. Wah, berarti ini satu pernyataan dari Yesus yang bukan kaleng-kaleng, saudara. Yang menarik perhatian saya yaitu adalah Yesus saja bisa dibuat kagum dengan seberapa besar iman daripada perwira ini. Dan dia berkata tidak pernah ditemukan iman sebesar ini bahkan di antara orang Israel sekalipun. Kalau kita mau pelajari siapa sih perwira ini, dia dari latar belakang yang tidak dekat dengan Yesus, saudara. Dia hanya mendengar Yesus siapa. Dia hanya tahu menurut orang Yesus itu siapa. Dia bukan orang yang dekat pelayanan bersama Yesus, mengikuti Yesus, atau bahkan tidur dalam satu ruangan bersama Yesus. Ya, tidak. Berdoa bersama Yesus pun tidak. Dia
dari latar belakang yang tidak dekat dengan Yesus. Tetapi saudara perhatikan, ternyata orang yang tidak dekat dengan Yesus pun bisa memiliki iman yang besar. Dan di dalam Bible, disinilah pertama kali tercatat Yesus menyembuhkan dari jarak jauh. Bahkan Yesus tidak pernah berjumpa dengan hamba perwira ini, mukanya gimana, tinggalnya di mana, sakitnya apa, hanya dikatakan bahwa dia hamba ini terbaring lumpuh. Lumpuh itu kan bisa banyak arti, bisa kena kusta kah, bisa syarafnya kejepit kah, bisa kena diabetes kah, penyakit-penyakit lain kah. Saya bisa bayangkan, kalau Yesus berkata seperti itu, menyembuhkan dari jarak jauh, misal yang sembuh orang di sebelahnya bagaimana? Misal, sembuhnya itu nyasar ke tetangga bagaimana? Kok bisa didoakan dari jarak jauh dan jadi sesuai yang diimani loh saudara. Bagaimana ukuran iman itu? Ternyata ada iman yang besar. Ya. Iman yang besar. Walaupun dari jarak jauh pun bisa terjadi. Hari-hari ini ketika saudara berdoa, saudara bahwa ketahui Yesus itu tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Saya sendiri kalau pagi doakan orang nggak tahu yang tak doakan itu di mana, siapa orangnya, ketemu muka juga nggak pernah ketemu gitu kan. Tiba-tiba bisa menuliskan kesaksian, puji Tuhan sudah sembuh, puji Tuhan sudah mendapat pekerjaan. Artinya apa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus dengan iman percaya, dampaknya itu besar, saudara. Bahkan Bible berkata, doa orang benar itu besar kuasanya. Oh, saya yakin dan percaya apapun yang saudara doakan hari-hari ini, itu besar kuasanya. Keajaiban mujizat Tuhan segera dinyatakan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Amin, 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 amin. Ya, iman yang besar. Iman yang besar. Ini level yang ketiga. Kemudian ada level yang keempat. Bukan hanya besar, tetapi satu ketika kadang-kadang kita punya iman yang besar, tapi imannya yang kita miliki adalah iman yang tidak kuat. Satu waktu kita percaya, kita semangat, tiba-tiba satu lain hal, keadaan, situasi, kondisi membuat iman kita jatuh lagi. Terkadang iman yang besar tetapi tidak kuat, tidak anti badai, mudah diombang-ambingkan. Untuk itu, lebih daripada iman yang besar, kita perlu iman yang kuat. Yuk kita buka di dalam Roma 4 ayat 20. Roma 4 ayat 20 di sana dikatakan, tetapi janji Elohim, ia tidak goyah oleh ketidakpercayaan. Bahkan ia diteguhkan oleh iman dan memberikan kemuliaan kepada Elohim. 21, serta yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah Elohim janjikan, dia pasti sanggup menggenapinya. Wah, ini saudara, iman yang kuat. Mau ada badai, mau ada gelombang, tsunami, resesi, apapun yang terjadi, iman yang kuat itu tidak akan tergoyahkan oleh ketidakpercayaan. Serta yakin sepenuhnya, saudara. Bukan yakin setengahnya, bukan yakin seperempatnya, tetapi yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah Elohim janjikan pasti sanggup untuk digenapi. Ini adalah iman dari seorang Abraham, saudara. Meskipun tanpa harapan, hari-hari ini banyak yang terjadi seperti kita ini, nggak ada harapan lagi. Tapi biarlah saudara dan saya memiliki iman yang tidak lemah, memiliki iman yang tangguh, iman yang kokoh dalam Yesus. Semua yang dijanjikan adalah ya dan amin. Semua yang dijanjikan itu pasti digenapi terjadi. Dia bukan Tuhan yang berdusta ketika berjanji tidak menggenapi, tetapi dia adalah Tuhan yang setia. Apapun yang Tuhan janjikan pasti digenapi terjadi. Abraham sendiri, ya seperti yang sering diceritakan oleh Pak Stefanus, di mana dia berjanji, sepertinya lambat, sepertinya lama, sepertinya tidak kunjung datang. Tapi perhatikan, janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Janji Tuhan itu tidak pernah lebih dulu. Selalu tepat waktunya Tuhan. Ya, biarlah hari-hari ini saudara memiliki iman yang kuat. Iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang tetap percaya
walaupun tanpa harapan. Saya berdoa, iman model begini membawa saudara melihat keajaiban Tuhan dinyatakan terjadi dalam kehidupan saudara. Berikutnya sekarang yang kelima, yaitu ukuran iman. Bukan hanya saja no faith, iman yang tidak punya, little faith, iman yang kecil, iman yang besar, iman yang kuat, dan yang terakhir yaitu adalah full of faith, iman yang penuh. Kalau kita biasanya dengar kalimat ya, mulai dari nol ya Pak, ya, ini imannya sudah penuh saudara, sudah luber gitu kan. Kisah 6 ayat 5 berkata, dan mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus dan Prokorus dan Nikanor dan Timon dan Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya. Seorang yang penuh iman, saudara. Seorang yang penuh iman. Bukan lagi kepada dirinya sendiri, tetapi iman yang penuh itu adalah iman yang memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Adapun Stefanus di ayat 8, yang penuh iman dan kuasa, dia membuat keajaiban-keajaiban dan tanda mujizat di tengah orang banyak. Ini loh, orang kalau penuh iman, dia memiliki dampak yang luar biasa dahsyat. Hari-hari ini ada orang-orang yang tidak percaya mujizat. Sebenarnya kalau saya mau tarik garis, orang yang tidak percaya mujizat adalah orang yang tidak beriman. Kenapa? Bible berkata orang yang penuh iman itu membuat keajaiban. Ada tanda mujizat. Ya. Orang yang penuh iman berarti dia itu harus menyatakan dampak dalam kehidupannya. Bukan untuk percaya kepada dirinya sendiri lagi, tetapi dia sudah mulai menyatakan imannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti mungkin yang saudara sering dengar Pastor Andy Simon, gitu kan. Sementara ada duta Kristus yang dipakai Tuhan, sampai hari ini bukan malah didukung, tetapi malah dicaci maki, mau beribadah saja tidak bisa. Bahkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama saja menghadang untuk Pastor Andy Simon bisa beribadah. Ya, saya berdoa bahwa biarlah itu tidak ditemukan dalam setiap kita. Biarlah kita memuliakan Tuhan dengan orang-orang yang memiliki iman yang penuh. Bahkan Stefanus di akhir hidupnya pun dia walaupun dirajam batu, tetap dia adalah orang yang imannya itu penuh, saudara. Tidak sekalipun dia kecewa, tidak sekalipun dia goyah atau bimbang imannya. Tetap walaupun di akhir kehidupannya, walaupun dia dirajam batu, dia berkata, biarlah Tuhan tidak menangguhkan dosa yang melempar batu itu kepada mereka. Saudara lihat, iman yang begitu dahsyat sekali, saudara. Dan saya percaya bahwa ini adalah 5 ukuran daripada iman. Hari-hari ini, di mana level iman kita? Level ini bukan menentukan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk, bukan. Tapi saya mau berkata, terkadang kita bisa memiliki iman yang besar. Terkadang iman kita hilang. Tiba-tiba kita punya iman yang kuat. Kita memiliki musim, kita memiliki sebuah momen dalam hidup kita, terlepas apapun musimnya, terlepas apapun kondisi keadaan kita. Saya mau mendorong bahwa biarlah saudara tetap percaya kepada Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 2 berkata, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Apapun level iman saudara, biarlah tetap kita percaya. Pandangan kita tertuju kepada Yesus Kristus. Walaupun kita punya no faith, iman yang tidak ada sama sekali, iman yang tidak kita miliki, artinya kita ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang takut tidak tahu harus percaya kepada siapa. Percayalah kita diselamatkan Yesus. Walaupun kita memiliki little faith, iman yang kecil.
Kita ini disediakan oleh Yesus. Iman yang kecil itu takut apa yang terjadi akan hari esok. Kebutuhan yang tidak terpenuhi, yakin dan percaya. Iman yang kecil, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyediakan segala kebutuhan menurut kekayaan dan kelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan iman yang besar, artinya apa? Kita ini dibukakan. Apa yang belum pernah kita lihat dengan mata, apa yang belum pernah kita dengar timbul dalam hati, Tuhan Yesus Kristus mau genapi terjadi dalam kehidupan saudara. Iman yang kuat, artinya iman kita ini diteguhkan. Iman yang tidak goyah, iman yang kokoh, iman yang ada walaupun tidak ada harapan sekalipun. Seperti sudah tidak ada jalan keluar, tetap kita punya iman yang diteguhkan oleh Tuhan dan full of faith. Iman yang dipakai. Iman yang penuh adalah iman yang dipakai. Untuk apa? Untuk memberkati orang lain. Ketika sudah penuh iman kita, maka bukan untuk kita nikmati bagi kepribadian kita lagi, tetapi untuk menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Bisa menjadi berkat bagi orang-orang. Kenapa? Ada tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat yang Tuhan mau nyatakan terjadi dalam kehidupan saudara. Saya mau berdoa bahwa apapun level iman saudara hari-hari ini, mungkin kadang-kadang bisa naik dan timbul dan tenggelam. Tetapi lepas dari semua itu, iman kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Penyempurna iman kita yang membuat kita selalu alami kebaikan dan anugerah Tuhan dinyatakan terjadi atas setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.